Baik, selamat pagi Anda sekalian. Hari ini kita akan melakukan negosiasi, yaitu apa itu negosiasi? Negosiasi itu artinya berupa penawaran, permintaan, lalu persetujuan dalam hal apa? Membeli barang, dalam hal apa? Menyampaikan keinginan kita terhadap suatu hal, ketertarikan kita terhadap suatu hal. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, ciri-cirinya tentunya ada partisipan, yaitu penjual dan pembeli. Ada orang yang memilih, tertarik, dan yang ingin menyampaikan hak keinginannya. Lalu adanya perbedaan kepentingan, yang satu menjual misalnya, yang satu membeli. Lalu adanya pengajuan penawaran, lalu adanya kesepakatan apa hal yang disampaikan, terbeli dengan harga berapa, terjual dengan harga berapa. Lalu apa saja aspek-aspeknya? Kita harus tampilkan bahwa penampilan kita harus rapi, lalu sikap kita harus santun, cara bicara kita tidak boleh meremehkan lawan bicara pasangan tuturan kita, lalu wawasan kita luas terhadap barang atau apa hal yang ingin kita negosiasikan, dan gaya bahasa kita harus sesuai dengan tingkat pendidikan dan tidak terlalu tinggi pula. Apa saja faktor-faktor penentunya? Pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Artinya, kita tidak boleh ingin menang sendiri, harus kompromi. Maka negosiasi itu adalah proses tawar-menawar. Ya, kalau A naik setengah, kita turunkan setengah. Di mana cocoknya diambil pada titik impasnya, misalnya seperti itu. Tidak boleh egois. Lalu tidak ada yang pihak yang dirugikan. Yang menjual tidak merasa rugi, yang membeli juga tidak merasa rugi, sama-sama untung. Lalu kesepakatan yang dicapai mampu memengaruhi pihak lain. Artinya apa? Ketika mereka tercapai pada hal tersebut, harga tersebut, hal poin atau penting tersebut, maka disampaikanlah supaya orang-orang terpengaruh. Lalu apa dia alasannya? Yaitu mampu memengaruhi pihak lain, memiliki namanya persuasif, yaitu dia berikan alasan-alasan logis, misalnya sepatunya bagaimana, bajunya bagaimana, misalnya perihal dia pindah kerja, pindah ke sini karena apa, ada alasan-alasan, itu dia. Lalu bisa dengan kata-kata lisan, ya, lisan itu dengan ngomong, ya, secara langsung, biasanya memang ini yang terjadi. Tapi bisa juga negosiasi tulis. Nah, tulis ini biasanya menggunakan surat, ya. Kita lihat apa saja strukturnya. Pertama, orientasi adalah bagian pembuka. Nah, makanya ketika ada menyampaikan, halo, selamat pagi, dengan saya ini bisa saya bantu, gitu ya. Itu namanya orientasi. Lalu pengajuan disampaikan oleh mereka, negosiator menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi. Begini disampaikannya. Saya mau beli ini, kira-kira ada nggak, gitu ya. Lalu disampaikan oleh orang jualnya itu, sekian harganya, misalnya 500.000, itu pengajuan. Lalu ditawar oleh orang yang membeli tadi, dibilangnya lagi, 250.000 lah, karena bahan-bahannya sekian-sekian, kurang bagus, terbuat dari ini, itu namanya penawaran. Ditawar lagi oleh si namanya penjual, itu namanya penawaran masih. Tiba-tiba mereka sepakat pada satu titik harga, itu namanya persetujuan. Lalu ditutup dengan mengakhiri percakapan. Biasanya, baik, terima kasih, sampai jumpa, lain kali beli di sini lagi ya. Itu kalau lisan bisa dibuat dalam dialog. Lalu ada unsur teks berupa surat penawaran. Nah, ini ada kepala, ada tempat, ada nomor, ada hal, lampiran, alamat, salam, isi, salam penutup, nama pengirim. Ini ada di buku. Nah, kalau dalam hal ini, kalau namanya surat penawaran dalam bentuk teks negosiasi, ingat itu biasanya namanya surat niaga. Nama surat penawaran dalam teks negosiasi adalah surat niaga. Selanjutnya apa saja ciri-cirinya? Pertama, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini artinya orangnya menggunakan bahasa yang mengajak, ayo marilah. Lalu deklaratif berupa pernyataan, ya, berapa ini, gini-gini, gitu ya. Lalu menyampaikan harganya sekian, ya, jelas dia, nyata kalimatnya. Lalu bahasa yang santun, ya, menggunakan kata sapaan, menggunakan maaf, ya. Lalu menggunakan
kata benda, ya, pronomina. Lalu menggunakan kalimat langsung, ya, kalimat langsung. Lalu menggunakan kalimat yang menyatakan sepakat, saya menolak, sepakat. Lalu menyatakan perbandingan-perbandingan atau kontras terhadap barang. Dia beli di sini dulu segini, yang lain barangnya segini, gitu. Contoh soal. Halo, selamat malam, ada yang bisa dibantu? Oh iya, saya butuh kamar. Nah, kalau kayak gini, ini bagian mana? Tentu saja maksud bagian tersebut adalah orientasi jelas. Dia baru berupa perkenalan. Selanjutnya soal berikutnya, contohnya. Ayolah Pak, ini adalah salah satu sepatu terbaik yang pernah kami miliki dengan sol karet yang lentur dan nyaman. Kalimat di atas adalah ciri kaidah kebahasaan berupa apa? Nah, ini biasanya ada kaidah kebahasaan persuasif. Kenapa persuasif? Karena ada kata ayolah Pak. Dia mengajak, memengaruhi. Itulah dia teks negosiasi. Selanjutnya kita akan masuk pada teks debat. Topik selanjutnya adalah debat. Ketika kita berbicara debat, maka kita akan berbicara tentang sesuatu beradu argumen. Mana argumen kamu supaya bisa dipertahankan dan orang terpengaruh. Nah, di dalam debat ada beberapa bagian-bagian dalam debat, ya. Yang pertama adalah mosi. Mosi ini adalah masalah, topik, isu yang ingin disampaikan. Maka kalau ada teks lalu disampaikan, manakah mosinya? Maka kamu cari kalimat pokok atau inti dari masalah tersebut. Maka dapatlah dia. Maka mosi ini yang akan dipecahkan oleh dua tim pro dan kontra untuk berdebat, beradu argumen. Lalu ada pendapat, ketika kita setuju atau tidak setuju terhadap pendapat orang, maka akan ada kata setuju atau tidak setujunya. Nah, itu yang penting ketika ada soal, kalian garis bawahi mana kata yang menunjukkan bahwa dia tim pro atau dia tim kontra, yang mendukung atau afirmatif, yang menolak atau oposisi. Lalu argumen adalah pondasi atau sebuah pernyataan atau keniscayaan. Kalau dia bicara argumen, maka dia akan berbicara suatu pendapat yang berdasarkan fakta, berdasarkan kelogisan. Maka di dalam debat ada kalimat-kalimat yang berdasar, bukan tidak berdasar. Jadi ada data-datanya. Nah, itu biasanya muncul dengan angka, kualitas atau kuantitas dalam bentuk angka, ya. Lanjut simpulan. Nah, simpulan ini ketika kita menarik kesimpulan, bisa dia berupa moderator yang menarik, lalu bisa berupa tim pro yang menarik atau tim kontra yang menarik, itu bisa saja. Ya, jadi bagaimana cara menarik kesimpulannya? Pertama, generalisasi. Generalisasi itu mengambil simpulan dari pernyataan, satu dua pernyataan khusus lalu menjadikan umum. Contoh, di Panam terjadi banyak sampah, lalu di Rumbai ada sampah. Dua saja, padahal itu pernyataan khusus lalu kita generalisasikan menjadi umum. Tersebut dia menjadi Kota Pekanbaru penuh sampah, padahal hanya dua. Nah, ini yang kita sebut generalisasi, membuat sesuatu khusus menjadi umum. Lalu analogi, mengambil keputusan dengan perbandingan hal lain yang sama. Artinya hal yang sama ini bisa kita menjadikan perumpamaan. Contoh, ketika kita berbicara tentang Pekanbaru hari ini memiliki alam yang kaya raya. Indonesia hari ini memiliki alam yang kaya raya, tetapi masih banyak orang yang mati kelaparan. Maka kita ibaratkan dia seperti tikus mati di lumbung padi. Maka tikus mati itu adalah hal lain, lalu Indonesia memiliki kaya raya sumber daya alamnya, tapi ada orang yang mati kelaparan, itu hal lain. Tapi mereka hampir sama. Tikus itu mati karena kelaparan, rakyat tadi juga mati dalam bentuk fakta yang ada di lapangan. Nah, ini kita sebut dengan analogi. Lalu sebab akibat. Sebabnya misalnya kita ambil beberapa sebab. Ada 3 sebab. Sebab pertama misalnya curah hujan tinggi. Sebab kedua misalnya cuaca tidak menentu. Sebab ketiga misalnya irigasi kurang. Maka akibatnya adalah banjir yang terjadi. Nah, ini bisa akibatnya adalah kesimpulan lah. Lalu akibat sebab dibalik saja. Akibatnya 3 atau 4. Lalu sebabnya dimunculkan. Nah, ini dibalik saja. Nah, ini kita sebut kausalitas. Lalu apa saja isi di dalam debat?
Pertama ada ragam bahasa ilmiah. Artinya ragam bahasa ilmiah kalau ada soal menyampaikan manakah ragam bahasa ilmiah, berarti ragam bahasa formal yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ya PUEB. Lalu dia biasa digunakan untuk bahasa-bahasa resmi. Lalu kalau pertanyaannya manakah istilah teknis? Istilah teknis ini artinya kata-kata khusus. Kata-kata khusus ini adalah sesuatu yang berdasarkan riset dan teknologi. Artinya, misalnya contohnya kata-katanya adalah regulasi, bilateral, multilateral. Nah, kata-kata yang seperti itu ya, yang jarang digunakan tapi dia ada di dalam penelitian biasanya. Lalu kalimat pendukung penolakan. Ketika kita membuat kalimat pendukung penolakan, kita harus sopan, walaupun kita menolak, tapi dengan embel-embel alasan yang logis. Lalu kohesi leksikal. Kohesi ini kesatuan, kepaduan. Leksikal itu kata, pilihan kata. Maka yang dipilih katanya diulang itu terus. Contoh, ketika dia berbicara tentang regulasi di kalimat 1, pada kalimat kedua ada kata regulasi lagi, pada kalimat ketiga ada regulasi. Nah, itu kohesi leksikal. Kesatuan, kepaduan ketika kata-kata itu diulang pada kalimat yang berbeda, tapi dia memiliki satu masih makna yang sama, namanya kohesi leksikal. Beda dengan kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal itu artinya kohesi, kesatuan, kepaduan, di mana gramatikal itu adalah kata gantinya misalnya. Contohnya ketika kalimat 1 regulasi, kalimat kedua itu tidak ada kata regulasi lagi, diganti dengan itu, kata tersebut. Tapi kata tersebut atau itunya merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu regulasi. Nah, itulah dia. Diganti dengan kata itu, kata tersebut. Itu namanya kohesi gramatikal. Lalu ada modalitas. Modalitas ini sikap keterangan orang terhadap lawan bicaranya. Misalnya saya terhadap Anda, maka saya sampaikan. Maka kita maunya apa sikap kita? Misalnya, saya berharap Anda dapat melakukan ini. Mungkin Anda, seharusnya Anda, semestinya. Nah, itu harapan-harapan, kemungkinan-kemungkinan berupa kata-kata tersebut, itulah namanya modalitas. Itu namanya modalitas di dalam debat. Maka, secara keseluruhan disampaikan bahwasannya di unsur-unsur di dalam debat, ada moderator sebagai yang mengatur arus lalu lintas debat, yaitu mengatur jalannya debat supaya lancar. Lalu ada tim pro yang mendukung mosi, ya, yang menyampaikan argumen yang mendukung. Lalu ada tim kontra atau oposisi yang menolak mentah-mentah apa yang disampaikan oleh mosi, apa yang disampaikan tim kontra. Nah, itu yang kita sebut sebagai tim kontra. Lalu ada penonton yang netral mendengarkan, menyampaikan. Lalu ada juga pembawa acara, itu yang dimulai di awal, tapi kadang juga tidak ada pembawa acara, langsung moderator. Lalu ada pencatat waktu dan panitia. Seperti itu. Itulah debat. Selanjutnya kita coba soalnya. Merujuk pada mosi yang disampaikan bahwa ibu kota harus pindah ke Kalimantan, saya dengan tegas menolak. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat serta lingkungan hidup yang sedang gencar di Kalimantan. Lantas bagaimana dengan PNS yang akan pindah ke sana? Argumen siapakah teks tersebut? Kira-kira siapa? Itu argumen yang menyatakan menolak mosi. Maka disampaikan bahwa jelas jawabannya adalah tim kontra. Jawabannya C. Kan Anda bisa jawab C. Lalu perjanjian bilateral yang dilakukan Indonesia dengan Arab Saudi berkenaan dengan jumlah kuota umroh dan haji di masa pandemi. Perjanjian diplomatik ini merupakan bentuk konkret dari kesahajaan dua negara. Maka pertanyaan kata teknis yang muncul. Kata teknis adalah kata khusus. Kira-kira mana? Ya, yang pertama adalah bilateral. Bilateral itu perjanjian dua negara diganti dengan kata teknis bilateral. Lalu adalah pandemi. Pandemi itu kata teknis yang baru muncul setelah terjadinya wabah virus corona. Lalu diplomatik ini kata kata teknis juga, di mana kata ini adalah perjanjian dua negara yang secara serius, diplomasi ya, yang mengedepankan negosiasi. Nah, ini kita sebut sebagai kata teknis yang muncul. Saya pikir itu untuk debat. Semoga semuanya bisa melaksanakan ujian. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat ujian.